Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Yudi Koswarijati, SEMPA yang sudah memberikan kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Risha Trisilani Ardiansyah dengan NPM 2240-146 kelas 22 MJA. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen dalam membeli suatu barang atau jasa yang digunakan termasuk di dalamnya dan apa saja faktor-faktor yang turut mempengaruhi. Menurut Kotler, keputusan seseorang atas merek, kategori produk, tempat untuk didatangi, waktu pembelian, dan jumlah pembelian merupakan hasil dari rangsangan atau stimulasi yang berasal dari luar dirinya yang diolah dalam diri konsumen. Ini adalah model perilaku konsumen menurut Kotler dan Armstrong. Ada model perilaku konsumen stimulus pemasaran, yaitu ada produk, harga, promosi, serta tempat. Sementara ada stimulus lainnya, adalah peristiwa yang mempunyai kekuatan signifikan dalam mempengaruhi lingkungan adaptasi konsumen, seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Perpaduan, stimulus pemasaran dan lainnya masuk ke dalam kotak hitam konsumen atau buyer's black box yang memungkinkan mereka menerima stimulus tersebut secara keseluruhan. Setelah menerima stimulus dalam kotak hitam, konsumen kemudian memberi respon dalam bentuk product choice, brand choice, dealer choice, purchase timing, serta purchase amount. Yang pertama, stimulus pemasaran terdiri dari produk. Secara teori, produk merupakan segala bentuk hasil usaha yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pemasar harus dapat membuat dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang keunikan tersendiri agar dapat meningkatkan daya saing di pasaran untuk merebut perhatian konsumen dan selanjutnya akan membeli. Selanjutnya ada harga. Harga yang dimaksud adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, seseorang akan menggunakan jasa atau membeli produk yang dipasarkan jika pengorbanan yang dikeluarkan atau uang dan waktu sesuai dengan manfaat yang ingin didapatkan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar tersebut. Selanjutnya ada tempat. Konsep ini berfokus pada tempat lokasi di mana perusahaan itu berdiri. Semakin strategis tempat pemasarannya, maka semakin besar juga keuntungan yang akan didapatkan perusahaan. Dengan lokasi yang strategis, konsumen atau calon pelanggan dapat lebih mudah menemukan dan menjangkaunya sehingga transaksi penjualan lebih mudah terjadi. Selanjutnya ada promosi. Promosi berfokus pada cara memasarkan produk, media apa yang digunakan, dan sebagainya. Promosi merupakan salah satu strategi marketing yang memiliki tujuan antara lain mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, mengkomunikasikan produk baru, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk, mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk, memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu produk atau jasa. Yang kedua, ada stimulus lainnya, terdiri dari ekonomi. Menurut Kotler dan Armstrong, situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produknya. Pemasar yang peka terhadap pendapatan akan mengamati tren pendapatan, tabungan pribadi, dan tingkat bunga. Jika indikator-indikator ekonomi menunjukkan datangnya resesi, pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang, mereposisi, dan menetapkan kembali harga produk mereka dengan cepat sesuai dengan situasi ekonomi konsumen. Selanjutnya ada teknologi. Perkembangan perilaku konsumen di Indonesia sangat besar dilihat dari akses teknologi digital. Hal ini semakin membuka jalur informasi menjadi semakin kompleks, termasuk dalam hal pengambilan keputusan pembelian konsumen melalui penggalian informasi digital sebagai sumber referensi terpercaya, bahkan dapat menjadi sumber informasi. Selanjutnya ada politik. Konsumen pemilih berdasarkan pada dua orientasi. Yang pertama, I-Policy Problem Solving yang menekankan aspek kognitif. Kedua, ideologi yang menekankan aspek efektif dan emosi. Berdasarkan pada dua orientasi di atas, maka model perilaku konsumen pemilih dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pemilihan rasional, pemilihan kritis, pemilihan tradisional, dan pemilihan skeptis.
Selanjutnya ada budaya. Menurut Sumarwan, budaya adalah segala nilai pemikiran dan simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Budaya bukan hanya bersifat abstrak seperti nilai, pemikiran, dan kepercayaan. Budaya bisa berupa bentuk objek material. Dan presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.